Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat merasakan nikmatnya kehidupan, kesehatan, dan nikmat segala-galanya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak atas penonton sekalian karena telah menonton video ini, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya bersyukur setiap saat. Perlu kita ketahui, syukur adalah suatu penghormatan, penghargaan atas apa yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, baik itu dari segi kesehatan, kemudahan urusan, kelancaran rezeki, dan lain-lain. Syukur juga bisa dimaknai dengan mengingat setiap saat Sang Penciptanya, baik saat sholat, dalam bacaan sholat, dalam bacaan doa, dan dimanapun kita berada masih bisa kita mengingat Sang Pencipta dengan bersyukur. Jadi, apakah kalian sudah bersyukur hari ini? Semoga sudah ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dalam Quran surah Ad-Duha ayat 11, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Kembali lagi kita diingatkan dengan kata bersyukur. Seberat apapun cobaan ataupun rintangan yang diberikan dalam hidupmu, jangan lupakan juga semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada engkau itu melainkan untuk cinta kepada makhluknya, dan sebagai makhluk hendaknya kita bersyukur terhadap nikmatnya. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, karena kita selalu mengingatkan seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Tabrani yang berbunyi, Qala Allah Ta'ala, Ya ibni Adam, innaka ma dzakartani syakartani, wa idza ma nasitani kafartani. Ra'ahu Tabrani an Abi Hurairah. Artinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau telah mensyukuri aku, dan apabila engkau telah melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku. Hadis riwayat Tabrani. Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Apa saja caranya? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, bersyukur dapat dilakukan dengan lisan atau pengucapan. Dalam lisan kita sudah bisa bersyukur nih. Yang pertama dengan kata-kata Subhanallah, artinya maha suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan masih banyak lagi. Kalimat-kalimat ini jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan membuat hati kita terasa lebih tentram, melainkan hidup dengan damai, dan juga dapat pahala dari mengucapkan kalimat ini. Masya Allah, Allah sangat baik ya pada kita. Padahal mengucapkan kata ini hanya sebuah perkara yang mudah, tapi bagi orang-orang ini terasa sangat berat jika kita tidak melakukannya.
Yang kedua, bersyukur juga bisa melalui perbuatan nih. Dan perbuatan juga bisa kita bersyukur, yaitu dengan berbagi dengan sesama manusia, layaknya bersedekah kepada fakir miskin ataupun anak-anak yatim. Sikap ini dapat dijadikan bersyukur atas nikmat rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka bukti nyata dia bersyukur dengan bersedekah kepada orang fakir miskin ataupun dengan anak-anak yatim. Yang ketiga, bersyukur juga bisa melalui kalbu ataupun hati. Di dalam hati juga bisa nih kita bersyukur. Bagaimana ya caranya? Yaitu bisa dengan menjaga hati dari penyakit hati seperti iri, dengki, munafik, ria. Bisa juga berprasangka baik yaitu dengan Allah, yaitu selalu husnuzon, bukan suzon, dan tidak berputus asa ketika menghadapi suatu cobaan. Nah, sudah ada 3 cara nih yang dapat kita lakukan untuk bersyukur. Bersyukur kita juga dapat manfaatnya loh, yaitu membuat seseorang tidak sombong, membuat seseorang tidak bersikap berlebihan, membuat seseorang memanfaatkan sesuatu sebaik-baiknya, dan membuat seseorang menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik juga yang manfaatnya. Jadi, apakah kamu sudah mulai bersyukur pada hari ini? Ada 2 kutipan tokoh terkenal yang saya ambil. Yang pertama itu dari Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Beliau berucap, bersyukur tidak sekedar ketika mendapat nikmat, bersyukur tetap harus manakala menghadapi musibah dengan jalan bersabar. Yang kedua, kutipan dari Ustadz Haji Ilham Humaidi. Beliau berucap, ketika kau mau bersyukur, disitulah kau akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam kisah Rasulullah SAW, itu Rasulullah datang paripurna seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Beliau selalu mensyukuri apa yang diberikan Allah kepadanya. Tidak pernah sekalipun Rasulullah melupakan pemberian Allah, apapun situasi dan kondisi yang menimpa dirinya. Rasulullah mengekspresikan rasa syukurnya atas semua nikmat Allah, bukan hanya lewat lisan saja, namun juga melalui perbuatan atau tindakan nyata. Di antaranya adalah dengan tekun beribadah kepada Allah, ketekunan dan kekhusyukan Rasulullah dalam beribadah, munajatnya dan berbuat baik kepada sesama merupakan sarana untuk bersyukur kepada Allah. Sebuah perumpamaan tentang orang yang bersyukur. Perumpamaan orang yang bersyukur dengan yang tidak bersyukur ibarat 2 orang yang mengendarai kuda yang bagus. Orang yang bersyukur akan selalu merawat kudanya dengan baik, sedangkan orang yang tidak bersyukur akan merusak dan tidak merawat kudanya dengan baik. Bersyukur di zaman sekarang sering diwujudkan dengan membantu orang-orang yang kurang beruntung. Banyak komunitas dan individu yang menunjukkan rasa syukur dengan melakukan kegiatan sosial seperti berbagi makanan, mendonasikan barang, atau berkontribusi pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang bersifat untuk kepentingan bersama. Di zaman sekarang, kita sebagai manusia juga bisa bersyukur dengan cara berbuat kebaikan tanpa rasa pamrih, seperti membantu tetangga yang sedang kesulitan atau memberi tips tambahan kepada pekerja yang melayani Anda. Jika kita ingin semakin dekat dengannya, jadikan syukur sebagai kegiatan sehari-hari. Semakin kita bersyukur, semakin Allah mencurahkan rahmat-Nya, dan semakin kita merasakan kehadirannya dalam setiap langkah hidup. Mulailah hari ini dengan mengucapkan basmalah, akhiri dengan alhamdulillah. Sebelum menutup tausiah ini, marilah kita tutup bersama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf yang mohon dimaafkan. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Mukarramah selaku dosen mata kuliah Akidah dan Akhlak MI, karena berkat beliaulah saya dapat memahami tentang bagaimana pembelajaran akidah akhlak yang ada di JAK MI, dan harapan saya dalam pembuatan proyek ini yaitu orang-orang dapat mengaplikasikan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dari yang saya sampaikan di dalam video ini.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.